Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya masih sehat dan bugar sekali untuk kali ini. Kita akan belajar dengan hewan yang mungkin sering kita sukai dan hewannya itu sangat lucu sekali, yaitu cacing. Oke, pembahasan kali ini kita akan belajar tentang cacing. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau pernah memegangnya, atau mungkin pernah jalan terus kepleset jatuh terus, nah itu mungkin ada cacingnya. Tapi oke, eh, kita akan berbicara sedikit tentang cacing. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu cacing dan bentuknya seperti apa. Nah, asal kalian tahu, mungkin teman-teman di rumah juga sangat menyukai sebuah cacing karena cacing juga berguna banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah untuk pepohonan seperti ini ya, karena adanya cacing, tanah itu juga bisa menyuburkan, atau tanah akan bisa subur karena memang cacing juga membantu untuk mengolah unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian cacing juga termasuk hewan yang merupakan hewan yang tanpa tulang belakang. Di dalam tubuhnya, cacing juga mempunyai segmen-segmen yang berbentuk seperti cincin, yaitu yang ada seperti di lehernya itu. Kalau teman-teman tahu, nah seperti itu adalah buah cincin atau segmen-segmen yang ada di dalam cacing. Kemudian cacing tanah juga merupakan makrofauna tanah yang berfungsi penting sebagai, ya yang saya omongkan tadi, penyelarasan ekosistem yang sehat dan baik untuk tanah juga. Kemudian kalau kita membicarakan soal cacing, memang kita juga perlu sekali untuk mengetahui, karena memang cacing juga sangat sehat juga untuk menyehatkan tanah, baik juga untuk hewan maupun manusia juga. Karena memang cacing itu selain bisa menyuburkan tanah, juga terkadang juga bisa menjadikan obat tradisional. Khususnya pada orang-orang zaman dahulu, memang sering sekali cacing itu menjadi obat tradisional. Untuk salah satunya adalah menurunkan tekanan darah tinggi, terus mengobati jantung, stroke juga termasuk, dan salah satunya juga bisa mengobati orang yang kena cacing atau kebanyakan cacing yang ada di perut. Salah satunya seperti itu. Oke, yang selanjutnya, eh, mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukan sedikit eksperimen ya. Jadi cara membuat cacing tanpa kita sentuh, atau mungkin cacing itu akan keluar dengan sendirinya. Khususnya teman-teman yang pernah mancing ya, yang hobi mancing, biasanya juga menggunakan teori seperti ini. Jadi teorinya adalah, bukan teori sih, ini adalah cara untuk mengeluarkan cacing yang ada di tanah. Contohnya adalah air yang diberi garam, atau garam yang, nah ini saya sudah menyiapkan ini. Mohon maaf ya, ini sepertinya sudah larut memang, soalnya ini udah dari tadi sudah saya siapkan. Oke, sebentar biar saya kelihatan ya. Oke, iya, ini ya, ini tadi adalah air garam, bukan air garam, yaitu ya bener air garam, tapi ini formulanya adalah garam, garam dapur, dan air mineral. Airnya itu saya beri tadi ada 150 ml, kemudian untuk garamnya 2 sendok garam. Jadi untuk memudahkan kita untuk mencari cacing, mungkin teman-teman yang suka mancing juga pernah melakukan hal seperti ini. Oke, kita akan mencari lokasi di mana cacing-cacing itu bersembunyi. Kita mencari cacing dulu. Oke, untuk perjalanan kita juga akan membahas sedikit masalah cacing juga, karena memang kita tidak perlu membenci atau memusuhi sebuah cacing karena menjijikan atau bagaimanapun. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana cara hidup cacing, karena cacing juga hidupnya juga sehat, karena memang ada di dalam tanah, dan juga cacing juga
Oke, sebentar ya. Kita melewati ini kandang, guys. Oh enggak, kandang kayu ya, guys. Oke. Oh ya, oke guys, ini saya sudah menemukan tempat di mana cacing itu menghuni sebuah tanah. Ya, ini guys. Kelihatan nggak guys? Ini ya. Nah, rumahnya itu seperti tanda-tandanya ada gundukan tanah yang gurujal-gurujal kural-kural. Wah, ini udah mau maghrib guys. Mohon maaf ya guys. Oke, kita lihat bagaimana responnya cacing itu. Untuk kelanjutan pencarian cacing kita, mohon maaf sekali kemarin tidak bisa melanjutkan explore untuk pengambilan atau bagaimana cara saya mengeluarkan cacing dengan garam, karena memang kemarin hujan deras sekali ya guys. Mohon maaf, ini adalah video sambungan saya di hari yang selanjutnya. Jadi saya sudah menemukan tempat di mana cacing itu bertempat tinggal dan beranak pinak. Oke guys, langsung saja kita melihatnya dari sini aja. Oke, set. Ya, ini adalah tempat di mana cacing itu berdiam diri. Langsung saja kita melakukan eksperimen kita. Saya juga sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan pada hari ini, yaitu ada air, kemudian ada garam. Nah, garam ini adalah berfungsi untuk kita campurkan. Garamnya garam dapur biasa ya guys. Oke, kita sudah menyiapkan airnya. Langsung saja kita unboxing garamnya, garam dapur ya guys. Oh ya, kerosok ya rapopo guys. Angel pol sih. Nah, oke, kita masukkan secukupnya aja. Ini saya sudah menyiapkan air kira-kira ada 120 ml air. Kemudian kita masukkan ke dalam airnya. Oke, gini. Secukupnya aja ya, nggak usah terlalu banyak-banyak karena memang garam sekarang agak mahal. Oke, sudah. Kita langsung mengaduknya. Sebentar guys, aku akan mencari alat untuk mengaduknya. Oke guys, aku sudah mendapatkan alat untuk mengaduk ramuan saya. Ini sudah saya aduk sampai merata. Oke, langsung saja. Ini sudah merata ya, sudah rata. Oke, langsung saja kita melakukan eksperimen di sini. Langsung saja kita siramkan ke tanah yang ada cacingnya ini guys. Oke, udah. Kita tunggu respon dari cacing. Nah, itu sudah ada ini udah ada cacing yang mulai keluar dari tempat tinggalnya guys. Oke, kita tunggu lagi untuk cacing-cacing yang lainnya lagi yang bisa kita amati bareng-bareng ya. Nah, ini lagi guys, ini sudah ada yang keluar lagi sebelah kanan saya. Ini cacingnya sudah keluar lagi. Eksperimen kita pada hari ini sangat menghasilkan, sangat baik sekali. Eksperimen kali ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan atau melihat secara langsung bagaimana respon cacing ketika kita siram ke tanah dan yang ada cacingnya, dan cacingnya akan muncul dari tanah secara langsung. Oke, jadi memang cacing ini juga membantu untuk penyuburan tanah. Jadi tanah yang ada atau yang dihuni cacing biasanya adalah tanah-tanah yang gembur dan sangat subur sekali, karena membantu mengurai tanah dan membantu untuk menyuburkan tanah melewati proses ketika cacing itu menghuni dan makan dan lain sebagainya di situ. Kemudian unsur
haranya juga, cacing juga bisa membantu unsur hara yang ada di tanah. Kemudian kenapa cacing kok bisa seperti ini? Ketika kita siramkan dengan garam kemudian cacing itu keluar dari tanah, karena memang cacing itu bernapas dengan kulit, guys. Mungkin kalau teman-teman banyak yang tanya, kok cacing kok bisa hidup di dalam tanah ya? Ya itu memang karena memang cacing bernapasnya menggunakan kulitnya, kulit yang ada di luarnya sini ini. Jadi cacing juga tidak mempunyai kepala, guys. Jadi cacing itu hanya memiliki mulut, juga tidak memiliki mata. Dan cara bergeraknya cacing pun menggunakan kaki atau tangan, melainkan dengan otot-otot yang ada di bawah kulitnya ini untuk membantu si cacing ini berjalan dan mencari makan. Dan rata-rata memang cacing seperti ini biasanya makannya adalah makan dedaunan, kadang juga makan seperti akar-akaran yang memang dia bisa memproses atau memakannya secara langsung. Oke, itu sedikit gambaran saya tadi. Kita sudah bereksperimen tadi, sudah melihat bagaimana cacing keluar dari tanah dengan menggunakan garam yang diberi oleh air. Ya, karena saya sudah jelaskan tadi, kenapa cacing bisa hidup di dalam tanah, karena memang cacing itu bernapasnya itu menggunakan kulitnya, guys. Jadi cacing itu juga tidak punya paru-paru seperti hewan-hewan yang lain. Kemudian salah satunya juga cacing juga tidak memiliki tulang belakang untuk hidupnya, karena memang eh, cacing itu ada fragmen-fragmen bulat, cincin-cincin bulat itu seperti ya hampir seperti ular dan lain sebagainya. Cuma kalau ular itu kan memang tulangnya, tapi kalau cacing ini tidak mempunyai tulang belakang, guys. Kemudian yang selanjutnya untuk ekosistem yang ada pada tanah dan lingkungan dan lain sebagainya ini, salah satunya juga memang cacing bukan hama ya. Cacing itu bukan hama karena memang cacing juga membantu untuk menyuburkan tanah, tidak juga memakan atau merusak tanaman yang ada di sekitarnya atau yang sedang dia tempati, karena memang berkat cacing pun tanah juga bisa menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya, dia agar supaya akar yang ada pada tanaman tersebut bisa tumbuh dan mencari makan dengan baik. Juga cacing juga bisa dibuat obat-obatan. Biasanya orang yang memiliki penyakit seperti stroke, terus jantung, paru-paru dan lain sebagainya, biasanya salah satunya adalah orang yang terkena demam. Biasanya itu bisa dengan cara cacing itu diproses, dibakar atau disangrai biasanya, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan ke kapsul, habis itu bisa dikonsumsi atau bisa langsung dikonsumsi kalau memang teman-teman doyan sekali dengan rasa pahit, karena memang ketika cacing itu dibakar ya rasanya pahit sekali, karena saya juga sudah pernah mencobanya. Ya awalnya mencoba-coba, tak kira ya enak, ternyata ya pahit sekali, dan memang harus memakai media seperti kapsul yang bisa diisi seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Tunggu saja vlog saya selanjutnya. Mungkin ini dulu ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ada yang ditanyakan lagi di kolom komentar di bawah ini. Mungkin ada keterangan saya yang kurang lengkap atau keterangan saya yang salah, mohon dimaafkan dan dibenahi di bawah ini, bisa dibenarkan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.